dengan PPN 12%, otomatis akan ada yang namanya inflasi. Cuman yang kontribusi terbesarnya adalah dari efek perang. Sesuai dengan tujuan awal kita kan ingin edukasi ke masyarakat mengenai emas fisik digital gitu. Oh, kita bahkan dari Rp10.000 belinya paling kecil. Teman-teman nih yang mau investasi, pastiin mindsetnya dulu. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di program Ngobrol Seru by IDN Times bersama saya, Fadila Diana. Apa kabar semuanya? Semoga di tahun baru 2025 ini tetap semangat, makin lancar kerjaannya, makin sukses semuanya urusannya. Nah, hari ini saya akan mengajak Sobat Milenial dan Gen Z untuk membahas sesuatu yang penting banget nih di awal tahun, tentang bagaimana tren investasi emas di tahun 2025. Saya sedang bersama founder and Chief Marketing Officer atau CMO dari Indogold, Bapak Indra. Kita bisa cari tahu apa saja sih yang dibutuhkan untuk investasi emas tahun ini. Kira-kira ada isu-isu apa nih yang bisa mempengaruhi investasi emas tahun ini. Kita juga bisa tanya tips-tipsnya ke Pak Indra untuk tetap cuan investasi emas tahun ini. Langsung saja kita sapa Pak Indra di sebelah saya. Halo Pak, apa kabar? Baik, Bu Fadia. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga nih Pak. Jadi ini udah mulai beroperasi lagi ya setelah libur panjang ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, kan Indogold nih udah berdiri sejak tahun 2009, 15 tahun ya Pak ya? Kira-kira dalam 15 tahun itu apa aja sih perkembangan yang sudah dilakukan oleh Indogold, baik dari layanannya, inovasi apa yang sudah dilakukan, dan mungkin kira-kira jangkauan pelanggannya tuh sudah sejauh mana nih Pak? Oke, jadi dulu 2009 kan memang boleh dibilang zaman kayaknya baru Tokopedia baru dapat pendanaan ya, sorry disebut merek lain. Jadi everything still new at the time, bahkan website, payment gateway saya juga ingat masih belum ada. Jadi kita terima pembayaran dari website pun juga harus secara manual, hanya nunjukin nomor rekening. Habis itu kita mesti cek everything manual gitu. Jadi dulu desktop base, kita baru mulai mobile app itu baru sekitar 2013 lah. Jadi benar-benar dari usaha konvensional jual beli emas biasa, yang kebetulan kita membuka channel digital juga. At that time namanya masih Antam Gold, cuman along the time kan memang Antam seperti kita tahu kan adalah perusahaan BUMN kan, karena waktu itu kita memang belum ada merek-merek lain pada saat itu gitu. Emas batangan yang ada sertifikat, ada capnya itu barulah Antam. Sekitar tahun 2014-15 ya baru mulai ada namanya merek UBS, batangan emas UBS. Nah dari situ kita mulai diversifikasi. Maksudnya diversifikasi adalah menawarkan produk alternatif kepada konsumen, karena ada momen di mana konsumen mau nyari emas Antam itu susah. Mungkin kalau teman-teman pernah ingat zaman GTI, Golden Trader Indonesia Syariah, ya itu demand untuk emasnya sangat besar sehingga Antam sendiri untuk supply di pasarannya agak sulit gitu. Jadi alternatif yang kita tawarkan konsumen adalah ini ada merek UBS gitu sebagai alternatif brand untuk mereka. Salah satu solusi lah untuk problem pada saat itu gitu. Nah, jadi baru 2016 ya kita rebranding jadi Indogold. Karena memang yang produk yang kita jual udah nggak terbatas produk Antam aja. Sekarang pun juga kita sudah ada brand-brand lain seperti UBS yang tadi, terus ada Lotus Archie, maupun juga emas harta dinata gitu. Jadi sudah more than that gitu. Nah yang menarik kita lihat kalau dulu kita kan memang jualnya kan ada memang kita jual emas fisik seperti layaknya e-commerce biasa, tapi pun juga kita ada jual model yang emas digital. Dan pada saat itu belum ada regulasinya. Jadi sempat bingung tuh sebenarnya kita masuknya ke OJK, ke BI atau kemana gitu kan. Berarti belum ke Bapepti gitu ya, belum ya? Belum. Ada yang sempat nanya juga, ini kita Bapepti nggak? Ya kita bukan emas futures gitu, kita bukan emas berjangka. Kita memang ada emas fisiknya, cuma memang secara digital dijualnya dan emasnya masih tertitip di lemari besi, diasuransikan. Jadi belum istilahnya, belum ada pihak ketiga lah yang ditunjuk. Beda dengan ketika sudah ada regulator masuk. Ketika regulator sudah masuk, itu baru mulai peraturannya keluar 2018 itu pun juga masih belum ada juknis, belum ada istilahnya belum ada implementasinya, masih sosialisasi gitu. Baru benar-benar 2023 itu kita dapat
izinnya, fast forward ya gitu ya. Dan saya melihat itu dulu skeptis orang kalau beli secara online, skeptis. 2009 itu orang kalau mau beli lewat website itu mikir berkali-kali. Kalau bisa datang dulu ke tempat kita, lihat barangnya gitu kan. Oke, udah percaya nih bener tempatnya ada, baru mereka yakin gitu untuk beli secara online gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang itu boleh dibilang sudah berubah. Gaya orang transaksi pun juga sudah berubah gitu. Apalagi terutama untuk kalangan muda ya, usia 23 sampai 40-an gitu. Mereka cenderung udah lebih percaya. Jadi dulu transaksi secara online digital, emas digital bilangnya sekarang kan, emas digital fisik, itu dulu dikit banget gitu. Kalau kita bandingin sama transaksi yang udah e-commerce ataupun juga yang offline yang datang ke outlet gitu kan. Nah, itu mulai bergeser. Di mana orang udah mulai percaya untuk beli lewat aplikasi gitu. Memang kalau boleh dibilang kenaikan paling besar itu pada saat COVID terutama. Ya, orang pada di rumah. Iya, orang pada di rumah gitu segala macam. Jadi mau nggak mau cara mereka buat beli investasinya adalah lewat aplikasi gitu. And itu salah satu windfall yang kita nikmatin karena kita ready pada saat itu. Ya kan, persiapan bertemu dengan kesempatan ya jadinya ya itu kan luck ya di situ ya beruntung bekerja gitu. Nah, disitulah along the time udah mulai normal, memang sudah berbeda gitu. Tapi kita masih melihat mayoritas sudah sudah terbiasa dan nyaman dengan penggunaan aplikasi. Jadi trennya itu udah naik, betul. Cuman tinggal masalah sekarang kita sosialisasinya kalau perdagangan emas fisik digital ini ada loh emas fisiknya. Jadi nggak kayak futures. Kalau futures kan kita kontrak. Beli harus jual, jual harus beli. Kalau di kita nggak bisa. Kita itu adalah sistemnya ya barang sudah harus ada dulu gitu kan. Baru masyarakat boleh beli sesuai aturan regulator dari Bapeptinya seperti itu gitu. Dan barang itu sudah harus ada di kustodi pihak ketiga. Makanya kalau dulu pertanyaannya kan orang suka nanya kan, kalau Indogold maaf default gimana gitu kan. Ya, kalau dulu ya mereka memang mungkin nggak bisa trust 100%, karena kan memang kan barangnya kan masih di custody kita dan di insurance kita kan. Tapi sekarang kan barang itu sudah ditunjuk, di custody yang ditunjuk oleh regulator. Jadi otomatis istilahnya sudah ada triparty lah. Pihak pengawasan yang lumayan ketat dalam hal ini. Jadi ngomongin manajemen risiko, itu juga sangat penting banget. Namanya emas, fisik, itu tertitip, kita harus jaga amanah. Itu sih. Tapi sebelum biasanya nih kalau ngelihat orang yang baru memulai nih Pak, itu concern-nya apa sih biasanya yang ditanyakan lebih dulu tuh? Selain pasti mempertimbangkan naik turunnya harga ya? Iya, biasanya yang paling utama adalah trust ya, kredibilitas ya. Sebenarnya waktu saya beli lewat platform ini gitu, ini bener nggak sih platformnya? Ada regulasinya nggak sih? Mereka kan paling takut kan kalau investasi kan istilahnya kasar kan bodong gitu kan. Istilah mereka udah beli, ternyata emasnya nggak ada gitu kan, atau perusahaannya ternyata scam, ponzi, money game gitu. Itu yang jadi konsiderasi mereka gitu. Selain dari keamanan ataupun dari gain dari ini ya, dari aset itu sendiri. Itu yang paling utama sih kalau saya sering ketemu. Jadi nunjukin kalau misalkan Indogold udah mengantongi lisensi dari regulator itu penting banget ya Pak ya? Yes, penting banget. Pak, tapi sepanjang 2024 nih Pak, kan emas tuh berapa kali cetak rekor ya harganya ya. Nah itu ada dampaknya nggak sih Pak ke penjualannya Indogold? Kalau di kita boleh surprisingly kan uang itu kan namanya uang kertas ya, dicetak terus. Jadi jumlah uang beredar di masyarakat kita pun juga semakin bertambah. Meskipun harga emasnya boleh dibilang agak tinggi ya, naik terus gitu. Herannya ya masyarakat Indonesia ya sanggup beli gitu. Masih banyak yang lumayan antusias belinya gitu. Dan boleh dibilang kita salah satu perbankan aja, saya melihat aja terakhir dari laporannya mereka naik 4 kali lipat omsetnya gitu ya untuk yang di tahun ini gitu. Dari 1T terakhir 4T saya. Tapi ya saya nggak tahu berita terakhir ya itu ya, nggak tahu kalau sekarang. Tapi kalau dari transaksi lebih banyak yang ngejual atau beli nih Pak ketika harga lagi naik gitu? Nah, depend. Ada orang yang FOMO. Kalau FOMO itu ketika naik mereka beli. Tapi kalau orang yang memang smart, biasanya ketika harganya udah termasuk tinggi, mereka jual. Nah, di tahun ini agak tricky. Kenapa? Karena kenaikannya luar biasa. Di Januari 1 juta harganya.
Tapi begitu Februari 1,2, kalau kita pikir, tinggi dalam nih. waktu 1 bulan jauh banget ya Pak? Iya, lepas kan? Ternyata bulan berikutnya 1,3, bulan-bulan berikutnya 1,4. Nah, momen-momen itu yang susah kita tebak kayak gitu loh gitu. Jadi, kalau memang tujuannya buat jangka panjang, ada tujuan investasi yang jelas gitu. Mau peduli harganya naik atau turun, kita tetap beli. Tapi kalau memang tujuannya memang spekulasi, trading, nah barulah kita melihat, momennya lagi tinggi nih, lepas, lagi turun, beli gitu. Cuman kayak begitu agak sedikit lelah, karena kita butuh sedikit effort konsentrasi memantau pasar ya. Jadi kita udah sibuk dengan harian kerja kita tiap hari, kadang pulang malam gitu, belum tentu ada waktu ngelihat market kayak gitu kan. Jadi hal mungkin yang seperti itu yang harus di-consider gitu. Kan sempat ini nih Pak, jadi orang tuh kalau mau ngecek Antam misalkan ya, harganya lagi naik, tapi ketika orang mau beli nggak ada tuh, itu berpengaruh nggak sih ke ketersediaannya Indogold? Nah, berarti ini kalau ngomongin stok ya, kalau untuk pembelian yang model e-commerce jelas berpengaruh, karena kalau sistem customer yang beli e-commerce, mereka ketika beli mereka mau dapat emasnya. Beda dengan emas fisik digital. Kalau emas fisik digital yang penting harganya lagi sekian, saya beli, saya dapat saldo gramasinya, udah selesai. Masalah barang saya mau tarik nanti bisa. Atau mungkin saya pada saat udah sampai tujuan investasi saya, atau mungkin saya lagi butuh dana darurat saya untuk dicairkan gitu kan. Saya sih tinggal jual aja di aplikasi gitu. Jadi tergantung dari nature customer base-nya. Oke. Pak, ini mau bahas soal tren 2025 nih Pak. Kan ada beberapa faktor dengan terpilihnya lagi Donald Trump untuk menjadi presiden AS, terus juga kan ada kenaikan tarif PPN nih Pak, jadi 12%. Yang pertama, faktor pertama berpengaruhnya seperti apa, yang kedua yang PPN itu berpengaruhnya seperti apa nih Pak? Kalau boleh dibilang sebelum ngomong tahun 2025, kita flashback dulu untuk tahun 2024 ini ya. Jadi tahun 2024 boleh dibilang pemicu terbesarnya itu memang election presiden itu berpengaruh terhadap nilai tukar dolar rupiah yang salah satu menjaga dan memicu kenaikan harga emas, itu salah satu. Cuman yang kontribusi terbesarnya adalah dari efek perang. Yang seperti kita tahu itu masih berjalan hingga sekarang. Jadi situasi di luar politik ekonomi, pemilihan presiden itu sangat berpengaruh sekali gitu. Dan kalau kita ngomongin di tahun depan ini, selama perang itu masih berjalan, itu akan menjadi salah satu faktor. Dan kalau di sisi nasional Indonesia kita internal, nilai rupiah kita itu yang harus kita sangat perhatikan. Karena emas itu nggak cuma dolar per troy ounce. Karena dia dolar lah, makanya kita harus memantau konversi kurs rupiah Indonesianya dan melawan dolar juga. Nah, terus apalagi ngomongin tadi pajak, PPN, ya kan 12%. Dengan PPN 12%, otomatis akan ada yang namanya inflasi. Karena apa yang kita beli barang biasa kena PPN 11%, sekarang bertambah 1%, kalau di dunia finansial itu lumayan berdampak 1% juga gitu kan. Kita lihat BI rate aja yang naik 0,25 basis point gitu, cuma 0,25%, tapi kan efeknya kan udah kemana-mana gitu kan. Jadi ini pun juga pasti akan berpengaruh terhadap inflasi internal kita di Indonesia gitu. Dan biasanya ketika inflasinya tinggi, emas biasanya akan mengikuti gitu. Jadi enaknya emas begitu, dia selalu menjaga kekuatan daya beli kita terhadap inflasi. Dia nggak bikin kita tambah lebih kaya, tapi dia juga nggak bikin kita lebih miskin. Dia jaga nilai daya beli kita. Makanya kadang kalau saya suka ada temen gitu kan, anaknya mau sekolah nih, misalnya SMP, dia ngegramasiin dulu. Sekolahnya berapa? Misalnya 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kan. Nah, habis itu digramasiin, kalau harga emas sekarang dibagi, kurang lebih dapatnya berapa gram gitu kan. Nanti pada saat udah masa momennya, biasanya kalau hoki dijual dapat atau ada sisa. Tapi kalau lagi sedikit agak kurang beruntung, ya udah nambah dikit gitu. Berarti Pak, kalau misalkan nih, ketika seseorang tuh udah punya tujuan investasi emas jangka panjang, nggak perlu ngelihat fluktuasi harga harian gitu ya Pak ya? Kalau dia paling aman biasanya 5 tahun ke atas. 3 tahun medium. Tapi kalau udah ngomongin 5 tahun ke atas, itu udah tutup mata deh. Udah nggak usah pusing kalau itu. Karena saya pernah ngerasain momen itu selama 3,5 tahun, harganya di situ-situ aja. 300.000 sampai 500.000, turun lagi 300.000, terus momennya di situ aja 3,5 tahun. Lumayan nggak seksi ya kayak begitu ya. Nah, tapi begitu lo jebol begitu langsung kan 600, 700, 800 gitu. Jadi
Kalau kita investasinya jangka panjang 5 tahun nggak usah takut. Tapi kalau misalnya 3 tahun ya mungkin perlu consider juga. Namanya investasi kan kita nggak mesti taruh 100% di emas kan. Oke. Kalau dari Indogold persiapannya biasanya apa sih Pak untuk menuju tahun yang baru tuh kira-kira? Kalau di kita tetap ya sesuai dengan tujuan awal kita kan ingin edukasi ke masyarakat mengenai emas fisik digital gitu. Karena along the time gitu namanya investasi emas nggak mesti kita melulu beli emas fisik, datang ke lokasi segala macam gitu kan. Jadi itu yang kita masih stay true to the core sih sampai sekarang, termasuk dibantu oleh IDN juga kan dengan ada sosialisasi seperti ini gitu. Oke. Jadi Pak masih sosialisasi untuk ngasih tahu kalau investasi emas tuh bisa memberikan manfaat apa gitu ya Pak. Itu yang paling diperkuatnya di situ ya Pak. Yes. Kalau ngebahas 2025 nih Pak, kira-kira ada prediksi nggak sih harganya tuh bisa bergerak kemana lagi gitu? Kalau kita ngomong kan sekarang untuk harga Antam sendiri kan udah di level 1,4-an ya. 1,4 jutaan. Buat balik ke level 1,2 juta sih kayaknya agak sulit. Agak sulit gitu. Mungkin kalau kita kisaran bisa di level gerak di 1,39, 1,38 ya kan. Nah itu bisa sampai 1,5 itu possible gitu. Nah biasanya ketika mau, kan berarti dimulai dari investasi emas digital dulu kan ya kalau di Indogold. Itu yang dialami selama ini sampai orang itu memutuskan untuk mencetak gitu Pak, untuk mengambil, itu jangka waktu berapa lama tuh Pak biasanya? Oke, jadi kalau di Indogold kan sebenarnya kan kita ada produknya kan nggak cuma emas digital, e-commerce-nya juga ada di app kita kan. Jadi orang mau beli, check out bisa. Nah, balik lagi kalau misalnya emas digital itu, orang cetaknya itu biasanya pada momennya apa? Biasanya mereka udah capai target. Jadi mereka ketika pakai emas digital ini, mereka udah decide, oh saya mau punya emas 10 gram. Setiap 10 gram pokoknya saya tarik. Ada tuh yang begitu nature customer kita. Jadi setiap kali 10 gram dia tarik, setiap kali 10 gram dia tarik. Ada juga yang kadang buat nikah. Jadi buat kasih ke pasangan. Jadi kayak dia nabung dulu gitu ya? Yes, betul. Oke. Kan ada beberapa nih Pak, mungkin kompetitor yang layanannya tuh dia bisa nggak harus langsung 1 gram gitu. Kalau di sini layanan yang diberikan Indogold apa? Karena kita di bawah regulasi yang sama ya, kalau kita ngomong sama-sama di bawah regulator Bapepti, semua aturan mainnya sama. Jadi tetap pada saat pengambilan fisik minimal tetap harus 1 gram. Oke. Nggak bisa di bawah itu, karena aturannya state begitu. Dulunya kita ada yang kepingan 0,1. Karena dari UBS memang mereka ada cetak kepingan paling kecil 0,1. Cuman begitu pas akses buat dapat izin segala macam ya kita harus mengikuti aturan main yang telah ditentukan oleh regulator tersebut. Tapi kalau digital bisa dari 0,1? Oh kita bahkan dari Rp10.000 belinya paling kecil. Karena Rp10.000 itu adalah batas transfer bank ya. Jadi itu yang bisa gitu. Kalau bisa 500 perak bisa pun ya kita juga kerjakan itu Bu. Nah Pak, sebelum menutup nih Pak, boleh nggak kira-kira dikasih tips untuk teman-teman milenial dan Gen Z yang mau investasi emas tahun ini yang dipersiapkan selain dana apa tuh Pak? Selain dana? Oh, kalau untuk teman-teman nih yang mau investasi, pastiin mindset-nya dulu gitu. Jadi ketika kita invest, mindset-nya pelajari dulu. Udah mindset-nya pelajari investasi, baru kita mindset-nya adalah pelajari yang kedua adalah produknya. Produk ini apa sih gitu. Karena kalau kita nggak pelajarin produknya, kayak beli kucing dalam karung, tidurnya nggak tenang. Ini sebenarnya saya beli barang apa sih gitu. Besok naik, besok turun gitu kan. Jadi mindset ini balik juga masalah yang kita ngomong pertama tadi, mindset investasi adalah lebih mengenal diri kita sendiri. Karena tiap orang itu punya preferensi resiko yang berbeda-beda. Ada yang mungkin, oh saya high risk high gain, YOLO, you only live once gitu, cacing-cacing naga-naga gitu kan. Tapi ada juga yang tipenya memang konservatif gitu kan. Jadi kita harus kenalin. Kalau kita udah taunya kita orang yang turun 5% sedikit panik gitu kan, ya jangan main yang saham kayak gitu-gitu gitu. Mulai dulu yang paling simple gitu. Dan emas dan properti dari zaman kita punya nenek moyang lah ya, kakek, nenek, ayah gitu, itu udah 2 aset yang paling gampang gitu buat dimiliki. Maksudnya dipelajari lah gitu, nggak sulit. Dan harganya tuh naik terus ya Pak ya? Yes. Oke. Kalau misalkan balik lagi ke sebelum COVID malah jauh banget kan dibandingkan. Oh jauh banget. Dulu waktu saya kecil pernah ingat burung cendrawasih 20.000 nggak?
Oh iya. Nah, kertas 20.000 itu 1 gram itu zaman dulu tuh. Udah nggak ada lagi dah tuh. Zaman harga segitu udah nggak ada. Oke deh Sobat Milenial. Jadi hari ini kita udah bahas banyak banget tadi sama Pak Indra tentang kinerja Indogold selama 2024 dan tren investasi emas di 2025. Semoga informasi hari ini informatif dan teman-teman yang mau investasi emas nggak bingung-bingung lagi bisa juga nanti langsung ke website atau aplikasinya Indogold. Oke, terima kasih banyak Pak Indra. Semoga Thank you, nanti Fadia. menjalankan harinya semangat ya Pak ya. Walaupun 2025 ini banyak tantangan sebenarnya buat emas ya Pak ya. Iya. Oke Sobat Milenial, terima kasih sudah menonton episode Ngobrol Seru hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.